penting teman-teman wudhu ya. Nah, tapi yang penting pakai air ya. Jadi wudhu cuman pakai handuk nggak masalah. Itu cuma adab saja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, dah sama-sama ya. Ustazah, kalau Qurannya rusak bisa dibakar untuk menghindarkannya dari kehinaan ya. Ustazah, bimbing agama biar istiqomah. Siap Mbak Ken, istiqomah itu ada caranya. Istiqomah itu konsisten. Konsisten itu ada caranya. Yang pertama adalah lakukan dari hal yang kecil. Yang kedua, jangan putus. Yang kedua adalah satu risau meninggalkan baru ditambah. Contoh, istiqomah itu pengen istiqomah dalam hal apa? Harus jelas. Misalnya nih, aku pengen istiqomah sholat duha. Misalnya gitu kan. Aku pengen istiqomah sholat duha. Maka 2 rakaat aja dulu. Terus jangan ditambah dulu. 2. Sampai kapan? Sampai kalau kita tinggalkan kita risau. Sampai kalau kita telat kita risau. Bisa sebulan, 2 bulan baru tambah lagi jadi 4. Jadi kalau udah risau kita, kalau kita tinggalkan baru ditambah ya. Kalau udah kita nggak beban mengerjakan baru ditambah ya. Nah, semua seperti itu. Baru tambah rakaatnya. Sholat subuh, sedekah subuh 2.000 aja dulu. 2.000. Kalau udah santai kita mengerjakannya, udah nggak ada beban kita mengerjakannya, baru tambah jadi 4.000 ya. Ustazah, oke, siap Mbak Feby ya. Oke, bulan puasa Ramadan aku nggak puasa karena sakit. Mau bayar fidyah belum ada duit. Mbak sekarang masih sakit kah? Orang yang boleh bayar fidyah adalah orang yang dia sakit dan tidak ada kemungkinan sembuh. Kalau Mbak ada kemungkinan sembuh, jangan fidyah. Nggak ada uang, jangan fidyah. Kodo aja. Nah, orang yang sakit, yang mana dia itu mesti fidyah, itu adalah kalau dia sakit, dia tidak ada harapan sembuh. Misalnya dia cuma demam 7 hari, dia tipus 7 hari, dia sakit DBD 7 hari, dia COVID 14 hari. Itu kan masih ada ganti dia. Sakitnya kan cuma sementara ya kan. Nah, jadi dia tetap bisa mengkodo ya. Ustazah, bolehkah ziarah ke makam sambil berdoa kemudian curhat mengabarkan tentang keadaan? Jangan. Bu, doakan aku sehat ya Bu. Anak ibu sekarang udah lulus PNS. Anak yang satunya udah lulus kuliah. Ibu tenang di dalam ya Bu. Itu enggak boleh. Nanti dia jawab iya, santailah. Kan susah ya kan. Enggak boleh meratap, ngomong, ngobrol dengan ahli kubur, itu enggak boleh. Ya nangis aja enggak boleh ngomong. Rasulullah itu waktu anaknya meninggal dia nangis juga. Cuma dia enggak ngomong ya. Oke, sekarang enggak bingung lagi ya siap Mbak Ezi. Ustazah, oke, kalau kan Ustazah, sebentar ya. Puasa yang mulbit kapan masih bisakah? Puasa yang mulbit tadi, hari ini, besok dan lusa. Tapi kalau tadi nggak puasa, besok dan besok juga bisa ya. Oke. Gimana caranya supaya sabar terus sampai mati? Dalam hal apa mau sabar? Wah, gemes ya, pengen sabar sampai mati ya. Dalam hal apa nih? Sabar dalam hal apa? Ustazah, oke, kalau lagi hamil boleh fidyah nggak? Kalau puasa takut kenapa-napa dengan janinnya? Boleh. Tapi kalau anak 1, anak 2 masih bisa ganti kok. Waktu gantinya kan 335 hari. Ya, kalau nggak bisa ya boleh fidyah ya. Oke, saya pernah ngomong maafin aku ya itu udah nggak bisa lagi diomongkan kalau dia udah meninggal Mbak ya. Cukup dengan doakan saja. Oke, boleh Mbak Lia untuk menghindarkannya dari kehinaan ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh kepake nggak apa-apa, dapat pahala 1 niat walaupun tidak dapat pahala sedekah, nanti bisa diganti lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya, bagaimana cara mengkodo sholat yang tertinggal? Kalau karena lalai nggak bisa kodo.
Kalau karena ketiduran bisa ya, seperti sholat biasa ya. Ustazah, nggak boleh ngomong sama orang meninggal. Kalau sedekah subuh untuk nyawer di sebuah acara boleh, tapi apa yang disawer? Kalau disawer adalah wanita yang buka aurat, kemudian dia mempertontonkan auratnya, jangan. Berarti kita memfasilitasi dia untuk melakukan itu. Ya, kita doakan semoga nanti bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ya. Ustazah, saya pedagang dititipin lotre, itu boleh nggak? Lotre kalau dia mainan anak-anak nggak apa-apa, kan nggak ada yang dipertaruhkan kayak time zone. Beli lalu kemudian nanti dapat boneka kalau yang dapat. Itu bukan judi. Yang judi itu adalah ada yang dipertaruhkan ya. Misalnya kita 10 orang berkumpul, masing-masing menaruh 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 5 juta. Nanti akan ada yang bawa pulang 5 juta, akan ada yang kehilangan 1 juta. Itu judi. Tapi kalau kayak main time zone, cabut undian di Car Free Day, ya kemudian undian 17 Agustus, kemudian lomba, ya itu nggak judi ya Mbak. Oke, Ustazah, kan nggak ada yang dipertaruhkan di sana. Oke, sedekah subuh bisa biaya-biaya buat biaya-biaya ziarah nggak bisa. Sedekah itu harus untuk makhluk lain atau orang lain ya. Oke, sedekah subuh itu untuk orang lain, misalnya untuk anak, kasih makan teman, takdir makan kawan, itu bisa ya. Ustazah, bayar hutang puasa ibu hamil dan menyusui. Selagi ibu hamil dan menyusui, jadi begini ya teman-teman ya, kalau ibu hamil dan menyusui, sebentar ya, dekat-dekat sini dulu, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, dekat-dekat dulu ya. Ibu hamil dan menyusui itu, selagi dia masih mampu ganti puasa, dia tetap harus ganti puasa. Jadi selagi dia mampu ganti puasa, dia tetap harus ganti puasa ya. Karena berpuasa itu jauh lebih baik, kecuali dalam 1 tahun atau 2 tahun dia menyusui dikhawatirkan nanti anaknya kenapa-napa, diare, maka dia boleh membayar fidyah ya. Ustazah, sebentar ya. Sebentar ya. Kalau habis mandi pakai handuk langsung wudhu nggak masalah, itu cuma adab saja. Habis mandi langsung wudhu pakai handuk nggak apa-apa, itu cuma adab saja ya. Ustazah, sedekah subuh aku belikan makanan kucing, nggak masalah ya. Sedekah subuh untuk makanan kucing juga bagian dari sedekah. Ustazah, kalau sholatnya dikodok karena meriang, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau meriang itu beda treatmentnya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi orang yang sakit bukan kodo keringanannya. Kalau orang yang sakit itu adalah keringanannya boleh sholat dalam keadaan duduk dan berbaring ya. Ustazah, uang sedekah subuh dibelikan ke tokon listrik masjid, bagus. Itu amal jariah. Ya, nah sedekah subuh untuk token listrik itu bagus ya. Ustazah, sebentar. Kalau anak perempuan nikah tidak izin sama ibunya, berdosa nggak? Tergantung kasusnya Mbak. Ya, bahwa ibu tidak boleh melarang anaknya nikah sama laki-laki baik-baik ya. Nah, tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Sama dengan makanya boleh nikah jauh. Nikah jauh jarak lebih kurang 87 km. Kalau ibunya melarang-larang nggak jelas. Udah jelas laki-laki itu baik, daripada berzina dia boleh nikah jauh dengan jarak tertentu ya. Ustazah, kalau ada keluarga yang pesta sholat boleh nggak dijamak? Nggak boleh. Jamak itu hanya kalau dalam perjalanan 85 km. Ustazah, orang muslim yang berhak menerima fidyah, bukan wajib menerima fidyah, berhak menerima fidyah siapa? Pokoknya orang duafa, orang fakir, orang miskin, ya, orang jompo, ya, orang-orang yang nggak bekerja, orang-orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, pokoknya fidyah itu untuk orang yang lemah ya. Ustazah, sebentar ya. Sedekah subuh dipakai untuk Jumat berkah nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh untuk Jumat berkah, untuk beli beras, tapi untuk orang ya itu nggak apa-apa, untuk orang ya.
Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Sedekah subuh untuk janda, boleh asal niatnya karena Allah, bukan agar janda itu mendekat sama kita. Ustazah, kalau besok mau puasa Yaumul Bid tapi masih punya hutang puasa, nggak apa-apa. Ya, hutang puasa itu bisa diganti sampai Ramadan tahun depan. Ya, tetapi dipercepat aja. Teman-teman silahkan sekarang ganti puasa Yaumul Bid, setelah itu segera ganti puasanya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Harisan nggak apa-apa. Ada apa dengan arisan? Arisan nggak ada masalah. Oh Ustazah, dalam arisan tuh ada hutang ya, tapi kan dibayar. Oh nanti kalau dia meninggal siapa yang mau bayar hutangnya lah, kan ada ahli warisnya. Oh kalau mereka yang dapat arisan tuh, yang dapat arisan nanti ngundang orang makan-makan, ya nggak apa-apa, itu kan sedekah. Yang tidak boleh itu adalah arisan lelang. Apa itu arisan lelang? Arisan lelang itu arisan yang siapa yang banyak mau dipotong, dia yang dapat. Itu yang nggak boleh. Siapa yang lebih banyak mau dipotong duitnya, dia yang dapat. Itu yang nggak boleh. Atau siapa yang nggak bayar atau yang telat bayar kena denda. Itu baru nggak boleh. Ya, tapi kalau arisan kayak di biasa-biasa aja nggak ada masalah ya. Ustazah, doa kalau kena guna-guna. Kalau udah kena mesti ruqyah. Kalau belum kena ada doanya. Teman-teman yang belum kena guna-guna, nampaknya belum ada sih yang kena di sini ya. Kalau teman-teman supaya terhindar dari guna-guna, kemudian sihir, ilmu hitam, ilmu biru, ilmu kelabu, terhindar dari godaan jin, setan, orang jahat, para penipu, orang hipnotis. Pokoknya doa pelindung diri guys, supaya diri kita itu terlindung guys dari makhluk-makhluk jahat. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, itu doanya. Doa pelindung diri supaya kita terhindar dari orang-orang maksiat, orang-orang yang jahat, orang penipu, rekan bisnis yang gak jujur ya. Kemudian kita terlindung dari godaan setan, nafsu jahat, jin jahat, guna-guna, sihir. Supaya terhindar dari itu, doanya teman-teman ada yang bisa bantu tuliskan atau terfilter lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Biasanya teman-teman kita nulis tapi kayaknya ke filter lagi nih teman-teman ya. Ke filter lagi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, berarti ke filter lagi tuh pertanyaannya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Peringatan meninggal dengan menu sederhana boleh. Itu kan bagian dari sedekah. Nah, ini dia Mbak. Doa pelindung diri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Semua makhluk kita berdoa untuk terlindung ya. Ustazah, oke, itu doanya udah dituliskan oleh teman kita. Teman-teman screenshot aja ya. Ustazah, oke. Beli motor baru apakah dikeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Beli motor baru tidak dikeluarkan zakat ya. Ustazah, riba itu apa aja yang membuat dosa? Oh, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Apa yang membuat riba itu adalah riba? Yang pertama, misalnya aku kredit mobil nih guys. Yang pertama adalah kalau seandainya aku melakukan riba. Oke, sebentar ya. Yang pertama adalah kalau aku melakukan riba, itu apa ciri-cirinya? Yang pertama, dalam angsuran yang aku bayarkan, itu dia ada bunganya. Yang kedua, kalau aku telat bayar, ada dendanya. Yang ketiga adalah kalau aku nggak sanggup bayar, maka mobilku tuh ditarik oleh dia dan uang yang udah aku kembalikan, yang udah aku berikan tidak dia kembali.
dikembalikan. Itu yang menyebabkan dia menjadi riba, ya. Nah, jadi oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, boleh Mbak Fakasa nggak masalah ya. Ke Ustazah sebentar ya. Jual beli emas ya nggak riba. Jual beli emas nggak masalah. Emas itu kan komoditi, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah sholat wajib dengan sholat sunnah digabung doanya? Boleh dong. Habis sholat qobliyah zuhur, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa. Nggak masalah dong. Oke-oke aja ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kalau sebentar ya, kok Ustazah suaranya fallback ya? Masa iya? Oke, kabur mulu pertanyaanku. Iya Mbak Raska, itulah ya kan, cepet kali kan. Kawan-kawan kita ini ngetik pakai tenaga dalam dia Mbak, memang agak lain ya. Oke, Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh jam 7 bisa nggak? Harus sholat jam berapapun teman-teman kesiangan. Tapi kalau terlambat tetap lalai, tetap berdosa ya. Oke. Ustazah, oke. Kecepatan Zah, aku jawabnya kecepatan kah? Iya kah? Terus gimana? Berarti dari tadi teman-teman nganga-nganga aja, nggak ada yang dengerin aku. Merajuk aku nanti. Aku kecepatan, enggak kan? Enggak ya. Mungkin tulisannya kali yang kecepatannya. Ustazah, oke. Zakat penghasilan diberikan kepada satu orang atau boleh banyak orang? Ke satu orang boleh, banyak orang boleh. Misalnya nih, penghasilan teman-teman adalah 20 juta. Maka wajib zakat 500.000. Boleh dikasih ke satu orang, boleh dikasih ke banyak orang. Siap Mbak Vina? Ya. Siap Mbak Fardan? Ya. Dengerin Ustazah? Siap. Merajuk aku pulang aku guys. Aku pulang kemana aku ya? Oke ya. Ustazah, tulisannya kecepatan ya. Ya itulah ya kan. Nah ini kalau ada lomba ngetik sejagat TikTok teman-teman nih pemenangnya. Kok bisa menang? Oh mereka ngetik pakai tenaga dalam. Emang agak lain kayak rudal ya kan. Ustazah, oke. Puasa sunnah sudah menjadi kebiasaan selama 7 tahun. Apakah tetap mendapatkan nilai ibadah? Ya iyalah, masa iya dong. Tetap masih ibadah ya Mbak, tetap dapat pahala ya. Ustazah, iya. Kalau baca surat Al-Quran, dari kumpulan doa-doa tidak harus wudhu ya. Ustazah, bolehkah zakat penghasilan diberikan barang lalu kemudian diberikan? Zakat itu bagusnya dalam bentuk makanan pokok atau uang ya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah mah bebas ya. Ustazah, oke. Puasa Yaumul Bid nggak berurutan gimana? Afdolnya berurutan. Hari ini, besok dan lusa. Tapi kalaupun teman-teman nggak bisa hari ini ya besok, lusa dan besoknya lagi juga bisa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Jelaskan tentang sujud sahwi boleh. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Ada yang baru lihat aku malam ini? Perkenalkan namaku Nela Luki, kece badai dan aku kalau tidur diem ya. Teman-teman klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini setiap harinya ya. Nah, cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Ya, kita bingung nih. Ini lagi sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Bingung kita nih guys. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya, maka kita anggap 2 saja dulu. Oke, kita anggap 2 saja dulu. Kita sholat seperti biasa. Oke, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wala yashu, Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Baca Ustazah, sedekah untuk anak boleh, nggak masalah. Sedekah untuk anak nggak masalah. Sedekah itu prinsipnya adalah sesuatu kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Ini kan 24 jam kita berzikir guys. Terkejut, dor.
Ya, kita ucapnya la haula wala quwata illa billah. Melihat sesuatu yang indah, kita ucapnya masya Allah. Melihat gunung yang indah, kita ucapnya
sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Puasa Daud adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah. Oke, pokoknya sehari puasa, sehari enggak. KB banyak ulama yang membolehkannya, ya. Sekedar menjarakkan, bukan memberhentikan, ya. Ustazah, aku dulu pernah ambil uang tetangga. Gimana cara mengembalikannya? Aku malu. Sedekah ke dia kalau dia masih ada. Misalnya kita pernah ngambil uangnya 1 juta. Ya, kita sedekah ke dia, ya. Hei, ini ada rezeki sedikit kayak gitu, kasih 1 juta. Atau kalau dia udah nggak ada, kalau dia udah meninggal, pesanku hati-hati, dicari tengah malam. Enggak ya. Kalau dia udah meninggal, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 1 juta membayar hutangku kepada si fulan, ya. Nah, kalau dia masih hidup, sedekah ke dia, ya. Kalau dia udah meninggal, hati-hati ya. Kalau dia nanti cari malam-malam, bilang sama aku ya, biar aku live. Urusannya apa ya? Oke, apa? Oke. Saya sedekah subuh kok selalu lupa karena belum terbiasa aja. Nggak apa-apa. Besok kan bisa lanjut lagi. Itu karena belum konsisten aja itu. Sesuatu yang belum konsisten itu lupa biasa. Nggak apa-apa. It's okay. Besok tinggal sedekah aja lagi. Namanya belajar ya. Pastilah ada salahnya, ya kan? Ustazah, wudhu makan. Makan tidak batal wudhunya, guys. Ya, belakangan banyak yang nanya, Ustazah makan batal wudu enggak? Makan tuh enggak batal wudu, guys. Kecuali makannya sambil kentut, nah itu baru batal. Ya, oke. Atau makannya, ya itu aja. Ya, makannya sambil bersalaman dengan yang bukan mahram, nah, itu baru batal. Tapi kalau makan tak batal wudhu, guys. Ya, Ustazah lucu juga ya. Nggak, aku nih pendiam, Mbak. Sebenarnya aku nih nggak cocok jadi konten kreator, jadi ustazah. Aku tuh pendiam kalau lagi tidur. Jadi sebenarnya nggak cocok sih, karena aku kalau lagi tidur tuh aku cuek orangnya. Aku nggak mikir apa-apa kalau lagi tidur, santai aku orangnya kalau lagi tidur. Ya, nggak pendiam, nggak ini aku.